Belakangan terungkap peran Amerika Serikat di balik pengeboman besar-besaran di rumah sakit di Gaza, Palestina. Disebut Amerika Serikat lah yang memberikan koordinat lokasi kelompok kemanusiaan, fasilitas medis, dan rumah sakit di jalur Gaza. Dikutip dari Politico Kamis 23 November, tujuan Amerika Serikat memberikan koordinat lokasi agar Israel tidak melancarkan serangan terhadap mereka yang berada di lokasi tersebut. Namun sebaliknya, pasukan Israel justru menargetkan rumah sakit sebagai sasaran utama gempuran militer. Tiga sumber anonim yang mengetahui masalah ini menyebut informasi yang diberikan kepada Israel termasuk koordinat GPS sebagai fasilitas medis dan rincian pergerakan kelompok bantuan di Gaza. Tidak jelas apakah AS telah menyusun daftar resmi larangan serangan atau hanya memberikan panduan satu kali saja, namun para pejabat telah membantu mengirimkan koordinat kelompok-kelompok yang menyediakan makanan dan perawatan medis di Gaza dan beroperasi di rumah sakit, kantor-kantor kecil, dan tinggal di Wisma. Seperti di antaranya, Amerika Serikat memberikan koordinat rumah sakit Al-Shifa dengan label fasilitas medis. Namun data koordinat ini digunakan pasukan Israel untuk mengepung dan mengebom sekitar rumah sakit dengan dalih juga fasilitas medis ini berfungsi sebagai markas besar Hamas. Amerika Serikat geram pangkalan udaranya di Irak menjadi sasaran serangan rudal balistik jarak dekat oleh milisi yang didukung Iran. Sebagai balasan, Pentagon mengirim sebuah pesawat tempur Angkatan Udara AS AC-130J Ghost Rider. Serangan balasan Amerika Serikat menghancurkan sebuah kendaraan yang digunakan oleh milisi yang didukung Iran. Demikian dikonfirmasi oleh Wakil Juru Bicara Pentagon, Sabrina Singh. Ia menyebut pesawat tempur AC-130J Ghost Rider sudah dikerahkan dan berhasil mendeteksi posisi target. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, kapal tempur tersebut melakukan serangan pertahanan diri yang menewaskan beberapa musuh. Adapun peristiwa ini terjadi pada Senin malam. AC-130 merupakan modifikasi persenjataan dari transportasi Hercules C-130. Jet tempur ini dipersenjatai dengan meriam rantai 30 mm, howitzer 105 mm, dan berbagai senjata serangan darat. Diketahui beberapa pangkalan Amerika Serikat di Suriah dan Irak mengalami 66 serangan oleh milisi perlawanan Islam sejak 7 Oktober lalu. Serangan teror itu tak lama setelah Washington mengumumkan dukungannya terhadap perang Israel dengan Hamas di jalur Gaza. Israel mengumumkan menunda pembebasan sandera dan tahanan. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, sandera pertama baru akan dibebaskan pada hari Jumat atau 24 November 2023. Pengumuman penundaan yang mengejutkan ini disampaikan oleh Dewan Keamanan Nasional Israel, Zachi Hanegbi. Dengan demikian, gencatan senjata diperkirakan akan dimulai besok pagi. Sebelumnya, pejabat senior Hamas Moussa Abu Marzouq mengatakan bahwa kesepakatan itu akan mulai berlaku pada Kamis sejak pukul 10 pagi. Hal ini juga dibenarkan oleh seorang pejabat senior Israel yang tidak disebutkan namanya. Namun dalam sebuah pernyataan, Israel terbaru ini menegaskan bahwa perundingan terus mengalami kemajuan. Hanegbi mengatakan pembebasan akan dimulai sesuai dengan kesepakatan awal dengan berbagai pihak, yakni pada Jumat besok. Pejabat Israel menjelaskan penundaan tersebut bertentangan dengan apa yang dipahami sebelumnya di Yerusalem. Baik Israel maupun Hamas harus menandatangani sebuah dokumen yang mengesahkan perjanjian tersebut agar perjanjian itu dapat diberlakukan. Dokumen tersebut diharapkan akan ditandatangani dalam 24 jam ke depan, tepat pada waktunya bagi para sandera pertama untuk dibebaskan pada hari Jumat. Putra seorang anggota parlemen senior Hizbullah dilaporkan tewas pada Rabu 22 November 2023. Dia tewas terkena serangan balasan Israel di Lebanon Selatan. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh seorang sumber yang dekat dengan keluarga korban. Putra Muhammad Rad, ketua faksi Hizbullah, terbunuh bersama sejumlah anggota Hizbullah lainnya dalam serangan Israel terhadap rumah di Beit Yahun. Dilaporkan AFP, nama putra Muhammad Rad adalah Abbas Rad. Kantor berita resmi pemerintah Lebanon melaporkan bahwa serangan udara yang dilancarkan Israel tersebut telah menewaskan 4 orang dan beberapa orang mengalami luka. Namun mereka tidak mengungkap identitas para korban. Hingga berita ini diturunkan, Hizbullah belum memberikan tanggapannya.
Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengakui telah menyerang infrastruktur Hizbullah di Lebanon. Jet tempur dan pasukan IDF menghancurkan sel yang berusaha meluncurkan roket ke Israel. Adapun serangan ini terjadi setelah Tel Aviv menyetujui gencatan senjata dengan Hamas selama 4 hari. Namun penerapan gencatan senjata dan pembebasan sandera oleh Hamas mengalami penundaan hingga setidaknya Jumat besok. Allahu Akbar. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon kembali meluncurkan serangannya terhadap posisi Israel. Mereka menargetkan pasukan infanteri Israel yang tengah melakukan pertemuan di perbatasan Lebanon-Palestina. Detik-detik penyerangan tersebut diunggah oleh Hizbullah pada Kamis 23 November 2023. Hizbullah dalam serangan terbarunya menggunakan roket. Dalam video mulanya Hizbullah tengah membidik target yang diduga merupakan sebuah bangunan. Tidak berselang lama tembakan diluncurkan hingga mengenai sasaran. Ledakan pun tidak terhindarkan. Kalimat takbir mengiringi pejuang Hizbullah saat menargetkan posisi Israel. Kemudian video menunjukkan sebuah kendaraan militer Israel yang dihancurkan Hizbullah. Seketika kendaraan tersebut meledak dan asap mengepul tinggi. Tidak diketahui berapa jumlah korban tewas maupun luka dalam serangan kali ini. Adapun serangan ini sebagai balasan atas pemboman Israel ke wilayah Lebanon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang mengganggu Israel. Adapun pernyataan Netanyahu ini merespon serangan rudal dari kelompok Houthi Yaman baru-baru ini. Dalam wawancaranya Rabu 22 November, Netanyahu menegaskan militernya siap menanggapi semua ancaman dari Yaman. Sebelumnya, IDF mengklaim telah menembak jatuh rudal jelajah di atas Laut Merah hari Rabu. Rudal tersebut diyakini ditembak oleh kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman. IDF mengatakan rudal tersebut tidak memasuki wilayah Israel. Sirine serangan udara berbunyi di kota resor selatan Eilat. Sebuah pesawat siluman F-35 dikirim untuk mencegat rudal tersebut. Namun tidak disebutkan secara spesifik seberapa jauh senjata tersebut berada dari negara tersebut ketika jet itu menembak jatuh. Diketahui Houthi telah menembakkan beberapa rudal balistik dan drone ke Eilat sejak perang Israel-Hamas bulan lalu. Namun semuanya berhasil dicegat dan melesat dari sasarannya. Israel akan menindak tegas terhadap warganya yang menghindar dari dinas militer yang diwajibkan di negara Yahudi tersebut. Langkah ini diambil ketika militer Israel menghadapi banyak front perlawanan imbas perangnya di Gaza, Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin, Kamis 23 November, pasukan pendudukan Israel akan mulai meningkatkan hukuman kepada warganya yang menghindari dinas militer pada 1 Desember 2023 mendatang. Penggandaan hukuman ini juga berlaku bagi warga yang tidak bergabung dengan unit mereka dalam waktu 2 bulan setelah pecahnya perang. Hukuman yang akan dijatuhkan diperkirakan akan bervariasi antara 1 hingga 3 hari penjara untuk setiap hari ketidakhadiran. Israel menyiapkan hukuman penjara yang lebih ketat untuk memaksa para prajurit terjun ke medan tempur. Hingga saat ini terdapat sekitar 2.000 tentara Israel yang menghindari wajib militer dan mayoritas dari tentara reguler. Sebagian dari mereka sengaja kabur sebelum 7 Oktober dan ada ratusan tentara cadangan yang belum bergabung dengan layanan tersebut sejak saat itu. Seorang tentara cadangan yang bertugas di utara mengatakan kepada media Israel bahwa dirinya menderita kekurangan makanan dan peralatan tempur.
Angkatan Darat Israel mengklaim berhasil mencegah serangan rudal jelajah di atas Laut Merah pada Rabu 22 November. Serangan yang digagalkan tersebut diyakini dari kelompok Houthi Yaman. Dilansir dari The Time of Israel, jet siluman F-35 mencegat rudal jelajah sebelum memasuki wilayah Israel. Namun tidak disebutkan secara spesifik seberapa jauh senjata tersebut berada di negara itu ketika jet siluman menembak jatuh. Sirine serangan udara berbunyi di kota resor selatan Eilat saat kejadian. Selain menggunakan jet tempur untuk mencegah serangan Houthi, Israel juga menggunakan sistem pertahanan udara Arrow. Awal bulan ini menandai pertama kalinya sistem pertahanan udara tercanggih Israel, Arrow 3, berhasil mencegah sebuah rudal. Sementara itu, Houthi Yaman juga mengakui telah meluncurkan serangan rudal terhadap sasaran militer Israel di Eilat, selatan Palestina yang diduduki. Unit rudal angkatan bersenjata Yaman meluncurkan sejumlah rudal bersayap ke berbagai sasaran militer entitas Israel di al-Rashras, pemukiman Eilat. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan akan terus melakukan operasi militer hingga agresi Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan tepi barat berhenti. Kelompok militan Hizbullah dari Lebanon berduka atas meninggalnya 5 pejuangnya akibat dibom Israel di wilayah Lebanon Selatan pada Rabu 22 November kemarin. Kelompok militan yang didukung Iran tersebut juga merilis identitas para pejuangnya yang tewas. Dilaporkan Al-Mayadin, Abbas Arad, putra pentolan Hizbullah Muhammad Arad, turut menjadi korban tewas dalam serangan terbaru Israel di Lebanon. Abbas tewas dalam serangan Israel di rumah Beit Yahun. Hizbullah juga merilis foto Abbas Arad di akun sosial media X. Kelompok perlawanan juga berduka atas Halil Jawad Sheihimi dari kota Markaba. Demikian pula Israel menewaskan Ahmed Hassan Mustafa dari kota Hula di Lebanon Selatan. Dua pejuang lainnya adalah Muhammad Hassan Ahmed Sheri dari kota Hirbet Selm dan Basam Ali Kanjo dari kota Sahra di Lebanon Selatan. Sebelumnya dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengakui telah menyerang infrastruktur Hizbullah di Lebanon, jet tempur dan pesawat IDF menghancurkan sel yang berusaha meluncurkan roket ke Israel. Adapun serangan ini terjadi setelah Tel Aviv menyetujui gencatan senjata dengan Hamas selama 4 hari. Namun penerapan gencatan senjata dan pembebasan sandera oleh Hamas mengalami penundaan hingga setidaknya besok Jumat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan Badan Intelijen Mossad untuk menghabisi pemimpin Hamas. Pernyataan Netanyahu ini pun muncul setelah Israel menyepakati gencatan senjata dan pembebasan sandera selama 4 hari. Netanyahu dalam wawancaranya pada Rabu 22 November memerintahkan Badan Intelijen Israel untuk melacak dan membunuh semua pemimpin politik dan militer Hamas dimanapun berada. Mossad dan Shin Bet membentuk pasukan khusus untuk menjalankan perintah Netanyahu tersebut. Perdana Menteri Israel itu memberi sinyal bahwa Mossad boleh membantai para pemimpin Hamas di luar Gaza, termasuk di Hatar. Kepala Mossad David Barnea sendiri saat ini dilaporkan tengah berada di Hatar. Hatar adalah mediator perjanjian gencatan senjata sementara antara Israel Hamas bersama dengan Mesir. Hamas juga memiliki kantor cabang di Hatar. Adapun pernyataan Netanyahu ini dilontarkan kalau menjawab pertanyaan reporter terkait pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan Khaled Mashal yang menyatakan bakal terus memimpin jalur Gaza seusai perang. Saat ditanya apakah gencatan senjata berlaku untuk menargetkan pemimpin Hamas, Netanyahu mengaku tidak ada kewajiban seperti itu. Namun kalau ditanya mengenai pembebasan tahanan Palestina, dia menegaskan bakal mengejar mereka lagi jika kembali terbukti melakukan teror. Amerika Serikat menganggap kelompok militan Palestina Hamas masih menjadi ancaman. Oleh karena itu, Amerika Serikat mengindikasikan perang Israel-Hamas akan terus berlanjut setelah gencatan senjata berakhir. Demikian disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby. Dia mengatakan pertarungan di Gaza belum berakhir. Menurutnya Hamas masih bisa mengancam rakyat Israel.
Dengan demikian, Kirby menegaskan kembali bahwa AS akan terus memberikan Israel persenjataan yang mumpuni untuk melawan Hamas. Kirby memperingatkan publik agar tidak menganggap kesepakatan pembebasan sandera sebagai bentuk berakhirnya perang. Adapun pernyataan Kirby ini senada dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu pada Rabu 22 November bersumpah akan terus melanjutkan perangnya melawan Hamas di Gaza. Bahkan serangan tetap berlanjut meskipun gencatan senjata sementara disepakati untuk membebaskan para tawanan. Netanyahu mengatakan Israel akan menghentikan perang setelah mencapai tujuan kampanye melenyapkan militan Hamas di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.